berpuluh-puluh tahun menjadi Kristen. Terkental. Waktu Pak Re di GBI yang sama dengan saya, kita pernah tahu nggak Pak bahwa PL kita tuh ternyata bukan berasal dari Kristen. PL. Kan kitab Musa. Iya, dari mulai Kejadian sampai Maliaki. Oh, sampai Maliaki. Sampai Maliaki itu PL. Oh, bukan 5 kitab besar ya. Nah, kalau yang 5 kitab Musa Pentateuch, Taurat atau Pentateuch, sampai Maliaki itu sebenarnya bukan punya orang Kristen sebenarnya Pak. Punya orang Yahudi. Iya, kalau itu ya. Ya, cuman kan kalau Pak Re ini kita sama-sama flashback nih Pak ya. Iya. Kalau kekristenan kan selalu mengatakan bahwa Yahudi pada zaman Yesus, sebelum Yesus, setelah Yesus, itu mereka kita anggap waktu itu sebagai Kristen, kita anggap mereka adalah orang-orang yang istilahnya tegar tengkuk gitu Pak. Betul, nggak mau terima. Pasti sering dengar dong tegar tengkuk. Iya. Ya. Keras kepala. Keras kepala, sering berdosa, sering salah, tapi diampunin. Gitu. Tapi kan diampunin kan? Diampunin. Terus mereka itu kan tidak menerima Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan di Perjanjian Lama. Mereka pikir nanti. Ya, mereka pikir nanti pada waktu dunia sudah tidak ada perang gitu lah. Kita Kristen dulu waktu itu meyakini seperti itu kan. Tapi apakah kita pernah mempelajari Perjanjian Lama itu dulu ditulis kapan, dipakai oleh kekristenan kapan, dikoreksi kapan gitu. Kalau itu lagi. Ternyata itu ada ilmunya Pak. Jadi rupanya Perjanjian Lama itu sebenarnya adalah milik bangsa Yahudi yang mana mereka pada waktu itu tidak mengenal Yesus. Sampai Yesus pun ada, mereka juga tidak menerima Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan di dalam PL. Karena konsepnya beda. Ya, konsep pemahaman. Konsep di dalam Yahudi itu untuk PL, Mesias yang dijanjikan itu bukan Tuhan yang turun sendiri jadi manusia gitu Pak. Terus bukan datang 2 kali. Datang cuma sekali, bukan datang sekali, gagal misi, terus datang lagi gitu, nggak ada konsep gitu Pak. Itu di konsepnya Yahudi. Dulu kita pernah tahu nggak Pak begitu? Nggak ada. Karena pendeta nggak pernah ngajarin begitu juga. Pendeta nggak sekolah. Tuh, nah tahu-tahu Pak dari konsepnya PL, tiba-tiba di Perjanjian Baru muncul ada cerita Tuhan bisa turun sendiri ke bumi gitu Pak. Muncul dalam bentuk manusia Yesus. Terus kemudian mati untuk menebus dosa manusia. Gitu. Konsep itu kan nggak ada di PL. Konsep di PL kan kalau satu orang, satu manusia, satu bangsa berdosa, dia kalau bertobat diampunin gitu. Kalau perlu sudah dikasih perjanjian baru lagi, tetap gitu. Maksudnya gitu konsepnya. Tapi kalau di Perjanjian Baru kan konsepnya jauh berbeda. Yang di sini, you mau berdosa nggak berdosa, pokoknya asal terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, selamat gitu. Kalau yang di Perjanjian Lama, tidak ada yang namanya anak menanggung dosa bapaknya, bapak menanggung dosa anaknya. Kalau berdosa itu yang mati gitu. Nah, masalahnya konsep yang di PL ini diadopsi Pak sama Kristen Pak. Konsep domba Allah yang ada di PL ditujukan atau diatributkan ke Yesus. Padahal domba Allah yang di PL itu konotasinya memang hewan atau binatang gitu, untuk menebus dosa orang-orang Yahudi yang tidak berdosa. Jadi di imamat itu juga ada Pak aturan-aturan untuk melakukan ritual pengorbanan hewan untuk orang-orang Yahudi yang sebenarnya dosanya tidak disengaja gitu lah. Kalau dia punya duit dia bisa korban lembu atau sapi. Kalau nggak punya duit dia bisa turun jadi kambing atau domba. Nggak punya duit bisa burung tekukur atau merpati. Nggak punya duit lagi bisa tepung terigu Pak. Iya. Bapak Eva. Nah itu Bapak tahu.